Shalom semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Yang minggu ini adalah suatu rangkaian daripada pelajaran kita. Sebelumnya dari Yeskiel kita sudah belajar dengan subtema di mana Tuhan, lalu kemudian Tuhan menjawab siapa Tuhan itu, dan hari ini lewat Ayub kita akan membahas mengapa Tuhan. Lanjut aja bagaimana cerita tentang Ayub, dan paling terkenal Ayub adalah tentang kesengsaraannya, penderitaannya saudari. Amin. Kalau kita orang bicara tentang Ayub, lalu mereka pasti berkonotasi tentang penderitaan, ya, kesengsaranya Ayub. Dan dia menderita secara fisik. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhannya, di dalam Ayub 2 ayat 7-8 bahasa sehari-hari, maka si penggoda pergi, yaitu si iblis atau juga disebut penuduh, di hadapan Tuhan dan menimbulkan borok pada seluruh tubuh Ayub dari telapak kaki sampai kepala. Lalu Ayub duduk dekat timbunan sampah dan mengambil beling untuk menggaruk-garuk badannya. Jadi Anda bisa bayangkan sendiri bagaimana penderitaan Ayub. Dia dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan sakitnya bukan dia bagaimana, nggak ketahan bagaimana, tetapi adalah sampai dia menyakiti lagi dengan beling, saudara-saudari, untuk menggaruk badannya. Anda bisa bayangkan. Tetapi di balik itu juga Ayub memiliki penderitaan jiwa. Dan kalau kita melihat ini penderitaan jiwa jauh lebih banyak. Karena semua hampir keluhan Ayub ada tentang jiwanya, berhubungan dengan jiwanya. Dan inilah yang terjadi kepada kita ketika kita mengalami masalah. Mungkin kalau masalahnya sudah begitu berat dan jiwa kita lah yang paling banyak menghadapi tekanan. Fisik mungkin kita bisa hadapi, tetapi jiwa ini. Oleh sebab itu dalam Ayub 7 ayat 11 dikatakan, aku pun tidak akan menahan mulutku, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Jadi jiwa inilah yang tidak bisa orang lihat, sehingga baru putus saluran dari kesesakan jiwa dan kepedihan hati. Tapi dari Ayub kita belajar, Ayub membuka mulutnya, dia berusaha untuk mengerti apa yang terjadi. Dengan kata lain dia bertanya, mengapa Tuhan? Karena dia merasa dia tidak berbuat sesuatu yang salah, tidak berbuat sesuatu yang dosa yang bisa mengakibatkan fatal, kira-kira seperti itu. Tetapi dia berusaha untuk mengerti padanya. Dan ketika dia berusaha untuk mengerti apa yang terjadi padanya, maka dia mengalami hal-hal seperti ini, saudari. Dalam jiwanya dia mengalami bahwa pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya membuat dia putus asa. Dia, kalau Anda melihat dan kita melihat di dalam pasal-pasal, ini adalah pasalnya, mulai dengan pasal 3 ayat 1, Ayub mulai mengeluh, buat apa dia di dunia ini kalau mengalami hal seperti ini. Lalu dia mulai gelisah, dia mulai cemas dalam hatinya, dia mulai gelisah dengan perasaan-perasaan keadaannya. Lalu kemudian ayat 7, pasal 7, dia mulai sesak dan pedih hatinya melihat keadaan dia yang dulu hebat sekarang hancur. Dan dia merasa nggak adil ini. Dia diperlakukan tidak adil. Kemudian dari pasal 10 Anda lihat dia mulailah. Dia udah nggak punya semangat dan merasa bosan hidup karena penindasan. Penindasannya nggak nyata, tetapi pandangan orang. Dia merasa orang-orang mengejek dia. Padahal dia merasa dia benar. Semakin dia melihat apa yang diperlukan orang, semakin dia melihat, membandingkan, dia merasa dia lebih benar dari orang lain. Kenapa dia mengalami seperti ini? Ujung-ujungnya pengharapan dia hancur. Dan dia marah dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Dia marah dengan para teman-temannya yang sesungguhnya berniat baik untuk menyampaikan kekuatan, nasihat. Karena dia jadi sangat sensitif, saudari. Ketika kita tertekan, seringkali kita nggak sadar bahwa kita jadi sensitif. Akhirnya kita bisa menjadi marah dengan orang-orang yang sebenarnya mau menunjukkan kasih kepada kita. Lalu kemudian ayat pasal 19, kita mulai melihat nggak ada jalan, nggak ada harapan. Apalagi orang-orang sekeliling kita seperti meninggalkan kita, keluarga, teman. Dan kita nggak lihat lagi, orang fasik pun beruntung, lebih untung dari kita. Buat apa kita menjaga yang baik-baik? Kira-kira kayak begitu. Akhirnya mulailah Ayub memberontak. Tuhan, ayo kita berperkara, kira-kira kayak begitu. Dia mau ada orang yang mengadili antara Allah dengan dia. Dia mau orang mengatakan mana yang benar, mana yang tidak. Mana, apakah Allah bertindak benar atau tidak. Karena dia gak suka, dia gak mau terima Allah. Sepertinya Allah melakukan itu. Padahal dia melihat pada hal yang salah ketika keadaan tertekan dan dia berfokus pada mengapa, mau mengerti. Semakin dia mau mengerti, semakin dia gak mengerti dan melihat dari kacamata dia, semakin dia depresi. Akhirnya dia berkonklusi dengan dalam kedepresiannya, Tuhan penyebabnya. Allah gak adil. Dan sebelumnya
dia hancur ya pengharapannya karena orang-orang sekelilingnya atau keadaannya, tetapi sekarang dia hancur hati karena Tuhan. Karena Tuhan yang selama ini dia percaya, dia abdi, tetapi ternyata menurut Ayub nih yang bertanya adalah nggak adil. Bahkan penyebabnya dia merasa Tuhan nggak mau jawab dia, dan Tuhan kejam, saudari. Dia anggap begitu, saudari. Ya karena apa? Karena dia berkecelimbung dengan pertanyaan mengapa. Dia nggak terima. Dan ini tipu muslihat daripada si jahat. Tujuan si jahat adalah pada ujungnya adalah membuat Anda melihat Tuhan itu tidak baik. Di mulut kita bisa katakan baik, di gereja kita katakan baik, tetapi di dalam hati kita penuh kekecewaan sama Tuhan. Dan ini yang iblis mau, saudari. Ketika kita berusaha untuk mengerti penderitaan, mengapa Tuhan, ini akan mempermainkan jiwa kita, menekan jiwa kita. Ini bukan hanya terjadi pada Ayub, terjadi pada anak manusia. Anda harus tahu Ayub itu adalah kitab paling tua sebelum Abraham. Sebelum Kejadian ditulis ya dalam konteks penulisannya, Ayub ini paling tua. Dan Anda harus tahu juga bahwa Ayub itu bukan orang Israel. Dia ada sebelum Abraham. Jadi ini bukan buat tentang orang Israel, tetapi buat kita, manusia secara umumnya. Dan ketika dia bertanya, kenapa? Akan ada suara-suara yang memperlihatkan bahwa dia punya jawaban. Nah inilah yang akhirnya ketika kita mengejar jawaban mengapa Tuhan, akan kita dapat jawaban. Akan ada orang-orang ataupun ada suara-suara yang mengatakan, aku tahu jawabannya. Dan itu datang dari teman-temannya. Teman-temannya maksudnya baik. Elifas, saudari. Dia datang di pasal, kalau kita baca Ayub, Anda harus tahu Ayub ditulis dalam budaya dulu sekali, dan cara menulisnya adalah dengan puisi ataupun juga prosa, seni. Sehingga kalau Anda baca seni, prosa ataupun Anda melihat gambar berseni, Anda bukan hanya melihat apa yang kelihatan, tetapi motivasi ataupun suasana hati daripada yang nulis. Jadi ketika baca Ayub, Anda bukan hanya mengupas satu persatu kata-kata, tetapi isi hatinya. Dan di sini dikatakan Elifas, ya, dalam Ayub 4 ayat 12 sampai 16 bahasa Indonesia sehari, pernah kata Elifas, dia mau kasih tahu Ayub kenapa Ayub menderita. Dia merasa dia punya jawaban. Jawabannya lewat apa? Wahyu sampai kepadaku, bagaikan bisikan halus di telingaku, tidurku terganggu, terusik olehnya. Seperti mendapat mimpi buruk dalam buta, aku pun terkejut, menggigil, getar, seluruh tubuhku bergundang gemetar. Angin wajahku megah, tegaklah bulu romaku. Saudara, dengan kata lain, kalau mau Anda tahu bahwa Elifas mengatakan dia dapat wahyuan bukan dari dunia tapi dari roh. Bukankah itu sering terjadi? Kita mau cari Tuhan terus ada suara, dapat wahyuan, rohnya bicara. Tetapi nggak pernah memuaskan. Ayub marah juga dengan Elifas. Lalu datang lagi Bildad, suara Bildad. Ya, di dalam Ayub 8 ayat 89, dia menekankan, dia katakan, aku tahu. Dia bilang kenapa si Ayub itu sengsara. Dia bilang, bertanya-tanyalah Ayub tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikan apa yang disedikit nenek moyang, sebab kita anak-anak kemarin tidak tahu apa-apa. Hari ini seperti bayang-bayang bumi. Sepertinya wise, bijaksana, tetapi berdasarkan tidak tepat kata Tuhan. Karena berdasarkan dia mau kasih tahu berdasarkan pengalaman, berdasarkan masa lalu, berdasarkan tradisi. Ini yang dibawa oleh Bildad, tetapi tidak pernah memuaskan Ayub. Ayub marah sama Bildad. Dia jawab Bildad. Kemudian datang lagi Sofar. Orang ketiga adalah Sofar. Ayub 11 ayat 7. Sofar bilang, aku punya jawaban Ayub. Kenapa engkau mengalami penderitaan begitu luar biasa? Dia bilang, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Apa maksudnya? Dia bilang, Sofar mengatakan dengan kata lain, aku tahu. Karena aku punya hikmat dan pengetahuan. Ini, aku tahu hakikat Allah. Aku tahu ya batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Aku punya ketahuan, aku punya hikmat. Ketika kita mau tahu jawaban sesuatu, mungkin bukan dari orang, tetapi dari pikiran kita yang berdasarkan hikmat, dari pengalaman, dari tradisi, dari mengandalkan hanya roh. Dan kita akan kecewa. Karena kenyataannya kalau Anda baca kitab Ayub, dan ini juga banyak terjadi, ini juga terlihat di dalam bagian lain di Alkitab, Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub mengapa, tetapi Tuhan menjawab dengan siapa dia. Amin, saudari. Tuhan akhirnya jawab Ayub, iya,
tapi menyatakan siapa dia, bukan menjawab keinginan tahuan Ayub. Kenapa dia dihukum? Kenapa ini terjadi sama dia? Kenapa ini dan itu? Ini dia. Amin ya. Dan akhirnya ketika dia berusaha untuk mengerti, dia bingung setengah mati. Ya, akhirnya yang terjadi adalah Ayub mengalami tidak mendapatkan jawaban sampai suatu ketika akhirnya di Ayub 29 ayat 2 dan 4 Ayub berkata, saudara, kembali saya katakan ini adalah bentuk suatu puisi sastra yang luar biasa indah di dalam Ayub, tetapi kita harus melihat intinya. Ya, isi dari penulis itu. Dikatakan, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Saudara-saudari, benar Ayub mengerti bahwa dia tidak lagi dalam seperti dalam kemurahan Tuhan. Maka dia punya rindu, timbullah kerinduan. Tadi dia marah dengan apa yang dikatakan orang-orang, teman-temannya, jawabannya teman-temannya, tetapi akhirnya dia bilang, Tuhan timbulkan kerinduan pada saat, bukan tentang saat enak, tetapi saat dia bergaul karib dengan Tuhan. Ayub akhirnya dengan kata lain memiliki keinginan untuk melihat dan bergaul karib dengan Tuhan di tengah keadaan apapun ketidak ada jawaban tentang masalahnya. Saudari, ini kuncinya, ini turning point-nya. Pasal 29 adalah turning point, saudari. Ayub akhirnya memiliki keinginan untuk melihat, hanya melihat Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, tanpa peduli dengan jawabannya, tanpa peduli mengapanya ini, saudari. Maka turning point itu terjadi. Tuhan menunjukkan dirinya. Sebelumnya dia bertanya, Tuhan diam, Tuhan kamu menunjukkan diri. Tetapi sekarang ketika dia dia timbul kerinduan untuk melihat dan bergaul sama Tuhan, Tuhan menempatkan diri. Dalam Ayub 38 ayat 1, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam badai, bukan di keluar badai dulu Ayubnya, tetapi ketika kita masing punya pergumulan, kita tidak pusing dengan kenapa ini terjadi sama saya, tapi kita mulai mendekat sama Tuhan, mulai bergaul karib sama Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan ada. Tuhan sungguhnya ada, tetapi karena fokus kita pada pertanyaan mengapa, fokus kita pada memuaskan keinginan tahu mengapa, kita mau atur keadaan kalau kita tahu kalau kita tahu mengapa, akhirnya kita nggak melihat dia hadir, kita nggak mendengar dia berbicara. Ini sampai sekarang masih terjadi kepada kehidupan kita, anak-anak Tuhan, saudari. Karena kita terlalu fokus pada apa yang kita harus mengerti. Hari-hari ini kalau kita setelah kita mengikuti PA Ayub ini, coba Anda nggak lihat. Mari yuk kita sama-sama. Bukan fokus dan mengerti, tapi mulai fokuslah untuk memiliki kerinduan bersekutu sama Tuhan. Amin. Akhirnya ketika Ayub punya kerinduan untuk melihat dan bergaul sama Tuhan, dia dapat melihat Tuhan hadir bahkan di tengah badai hidupnya, saudari. Kemudian di ayat 42, ketika hidupnya mulai dipulihkan, awalnya turning point-nya tadi ketika dia mulai menyadari, mulai punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, bergaul sama Tuhan, bukannya marah dan komplain. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, pasal 40 ayat 3, dia selia tahu, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, yang tidak aku ketahui. Saudara-saudari, Ayub akhirnya setelah dia bergumul, dia ketemu bahwa dia harus dan punya kerinduan sama Tuhan. Akhirnya dia melihat kehadiran Tuhan. Ketika dia melihat kehadiran Tuhan, dia melihat yang benar. Bukan tentang mujizat, bukan tentang melihat Tuhan, tetapi mempercayai rencana Tuhan. Kadang umat Tuhan maunya melihat tangan Tuhan saja. Saudara, tangan Tuhan akan melakukan sesuatu yang menopang rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah rencana masa depan penuh harapan buat kita. Kita punya jaminan itu, saudari. Oleh sebab itulah ketika Ayub mau tahu, dia tanpa ketahuan, tanpa dapat jawabannya, dia menilai Tuhan, siapa Tuhan itu. Saudari, inilah yang kadang menjadi suatu hal yang juga kita terus lakukan sampai saat ini. Kita menilai Tuhan berdasarkan pengetahuan kita, apapun juga yang diperlihatkan oleh dunia. Saudara-saudari, kita melihat Tuhan karena apa yang dikatakan firman Tuhan. Itulah pengertian firman Tuhan. Amin. Ya. Akhirnya ketika dia tahu itu,
bahwa Tuhan hadir, dia melihat Tuhan, melihat rencananya, maka dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan punya rencana besar atas semua yang terjadi dalam hidupnya ini, walau dia nggak mengerti. Kita harus masuk kepada titik ini. Dunia penuh dengan tekanan, hidup penuh dengan ketidaksempurnaan. Tetapi kita punya Allah yang sempurna, yang senantiasa ada, hadir, dan menyertai kita. Milikilah keyakinan, hadir Allah di dalam setiap badai hidup. Dan ketika kita mau dekat sama dia, maka kita tahu bahwa dia telah memberikan rencana yang ajaib, besar buat kita. Walaupun kita nggak ngerti, walaupun kita nggak melihat saat ini. Akhirnya di Ayub 42 ayat 5 dan 6 Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebelumnya dari kata orang, ini A, B, C, tetapi sekarang dia punya relationship, hubungan. Hari-hari ini Tuhan mencari orang percaya yang bukan punya pengetahuan tetapi punya hubungan sama Tuhan. Itu dia. Saudara, teman-teman Ayub, mereka tahu tentang Tuhan, tapi tidak ada yang membawa Ayub kepada Tuhan. Akhirnya Ayub mencabut perkataannya. Dia menyesal. Dengan kata lain, Ayub dapat berserah dengan segala keadaan hidupnya, tapi bukan menyerah. Dia berserah kepada Tuhan dan bukan menyerah. Dan Tuhan menegur ketiga teman Ayub itu. Ya, Elias, Bildad, dan Sofar. Elihu enggak, saudara. Tapi kita nggak bahas dulu. Di dalam Ayub 42 ayat 7, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, Bildad dan Sofar, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudara-saudari, Anda bisa ngelihat sendiri. Ya, kita jangan hanya sekedar ngelihat tulisannya. Ayub masa benar? Dia kan ngomong yang salah tentang Tuhan. Nah, kita jangan ngelihat hanya tertulis, tapi ini bentuk proses dari isi hatinya. Bagaimana Tuhan melihat siapa orang benar. Elifas, Bildad, dan Sofar, mereka berbicara tentang Tuhan, tetapi mereka tidak membawa Ayub kepada Tuhan. Tapi akhirnya Ayub mempunyai kerinduan untuk terhubung sama Tuhan. Orang yang terhubung sama Tuhan itulah yang Tuhan memiliki hubungan, Tuhan senangin, saudari. Itu yang Tuhan bilang, orang yang Tuhan berikan perkenanan. Teman-teman Ayub berbicara tentang Allah, namun hanya Ayub yang berbicara dan mau terhubung langsung kepada Allah. Inilah relationship, saudari. Amin. Lalu saya mau katakan, dan lewat Ayub ini, gak masalah mencurahkan keadaan jiwa kita kepada Tuhan. Gak masalah. Anda terbuka, Anda boleh ngomong apa aja, Tuhan terima. Anda nggak lihat bukan hanya di Ayub, tapi di kitab-kitab lain. Mazmur pun juga berbicara tentang bagaimana jiwanya sudah kering, sudah tertekan, sudah nggak sanggup lagi. Tuhan terima keadaan Anda jujur, terbuka. Karena kita terhubung sama Tuhan sebagai Bapa Dia dan kita anaknya. Namun tetap pertahankan integritas hati kita supaya jangan melawan Tuhan ataupun jangan lari dari Tuhan. Amin. Ketika kita mencurhat nggak sanggup lagi Tuhan, it's okay. Tapi tetap pertahankan integritas hati kita untuk terus mau bersandar dan juga berjalan sama Tuhan. Hasilnya, Ayub 42 ayat 12, Ayub diberkati Tuhan dengan berlimpah dalam sisa hidupnya. Lebih daripada masa sebelum ia mengalami musibah. Luar biasa bukan Tuhan? Jadi Anda ngelihat pada akhirnya. Kita nggak ngerti kenapa terjadi, tapi kita tahu bahwa penderitaan kesengsaraan hidup tidak perlu dimengerti, kadang. Kita mau mengerti kenapa kita akan kecewa. Kenapa orang itu berbuat begitu sama saya? Kenapa orang itu mengkhianati saya? Kita nggak perlu mengerti. Namun kita tetap perlu dituntun Tuhan untuk bereaksi dan bertindak benar. Apapun juga masalah kita, saudari. Amin. Hari ini kita belajar dari Ayub. Ayub punya dimensi banyak sekali yang bisa kita kupas, tetapi Tuhan mau sampaikan kepada kita suatu hari ini dimensi tentang hidup orang percaya. Tuhan melihat kita di akhir zaman ini, kehidupan bukan menjadi mudah. Banyak begitu besar tekanan. Dan kalau kita salah mengerti, kita akan pikir ini datang dari Tuhan. Padahal tidak. Kalau kita salah mengerti, maka kita bisa terus mempertanyakan, akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Tetapi lewat Ayub, Tuhan perlihatkan, ketika kita berusaha untuk mengerti mengapa, kenapa terjadi masalah sama kita, ini akan memperbaikan jiwa kita. Tapi ketika kita
mulai memelihara dan terus menaikkan keinginan untuk hanya melihat dan bergaul karib dengan Tuhan. Kalau ada masalah, saya harus lebih dekat sama Tuhan, saya harus bergaul karib dengan Tuhan. Bukan sekedar mencari jawaban, tapi aku perlu Tuhan untuk menuntun aku. Maka kita akan melihat kehadiran Tuhan bahkan dalam badai yang terbesar sekalipun. Dan akhirnya kita juga bisa melihat keyakinan Tuhan punya rencana yang baik atas kehidupan kita. Walau kita nggak ngelihat saat ini, walau kita nggak ngerti. Hidup ini banyak sekali perasaan nggak adil dan kita nggak ngerti. It's okay. Tetapi lewat kelemahan kita, ketidaktahuan kita dapat berserah kepada Tuhan dan tidak akan pernah menyerah. Amin, saudari. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan berkati kita.